Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu senja yang lenggang, seorang wanita Bani Israel berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya serba hitam, menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Kerudungnya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya, tanpa rias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Kulitnya yang bersih, badannya yang ramping, dan juga roman mukanya yang ayu tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang tengah merusak hidupnya karena zina. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabiullah Musa alaihissalam. Diketuknya pintu pelan-pelan sambil mengucapkan salam, maka terdengarlah ucapan dari dalam, "Silahkan masuk." Perempuan cantik itu lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus menunduk. Air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabiullah, tolonglah saya, doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu?" tanya Nabiullah Musa alaihissalam terkejut. "Saya takut mengatakannya," jawab wanita tersebut. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa. Maka perempuan itu pun terpatahkan dan bercerita kepada Nabi Musa, "Wahai Nabiullah, sesungguhnya saya telah berzina." Mendengar itu, kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu meneruskan, "Dari perzinahan itu, saya pun hamil. Setelah anak itu lahir, lalu saya cekik lehernya sampai tewas," ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Nabi Musa berapi-api matanya. Dengan muka berang, ia menghardik, "Perempuan bejat, nyahlah kamu dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Pergi!" teriak Nabi Musa sambil memalingkan matanya karena jijik. Perempuan berwajah cantik dengan hati bagaikan kaca membentur batu. Hancur luluh, segera bangkit dan melangkah surut. Dia terantuk-antuk keluar dari dalam rumah Nabi Musa. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia tak tahu mau dibawa kemana lagi kaki-kakinya ini. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Lalu malaikat Jibril pun turun mendatangi Nabi Musa. Sang Ruhul Amin Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa pun terperanjat. Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezinah dan pembunuh itu? Maka Nabi Musa dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada malaikat Jibril, "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang nista itu?" tanya Nabi Musa. "Ada," jawab malaikat Jibril dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Nabi Musa kian penasaran. Malaikat Jibril lalu menjawab, "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal, orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina." Sambil terkaget mendengar penjelasan ini, Nabi Musa alaihissalam kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadapnya kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk untuk memohonkan ampun kepada Allah untuk perempuan tadi. Nabi Musa alaihissalam menyadari orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal adalah sama saja seperti berpendapat bahwa sholat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Tuhan, bahkan seolah-olah menganggap Tuhan tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedang orang-orang yang bertaubat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dalam dadanya dan yakin bahwa Allah itu berada di jalan ketaatan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.